Semua, saya dari tadi itu menghitung umat yang hadir. Ya. Karena ini dua acara penting lepas Jumat. Ya. Pertama kita akan melepaskan Frater Niko sesuai dengan yang kita semua lihat bersama bahwa dia telah sukses dalam menjalankan praktek pastoralnya di Paroki Sang Penebus Sumba Besar, dan itu juga sudah dikeluarkan oleh surat dari Bapak Uskup dengan mengizinkan frater untuk melanjutkan studinya. Itu berarti bahwa kesuksesan frater di sini adalah kesuksesan kita semua, bahwa kita telah berhasil menghantar frater untuk menemukan apa yang dia cari. Selama frater Niko berada di sini, ya, kami memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk frater belajar, karena ya tahun orientasi pastoral itu adalah proses belajar. Kalau di sekolah perguruan tinggi lainnya orang bilang AKN, tapi untuk seminari tinggi yang namanya tahun orientasi pastoral. Dan tentu saja ya untuk frater, bahwa frater tidak hanya belajar dari yang baik-baik saja, yang tidak baik itu adalah juga pelajaran. Ya. Jadi pelajaran itu baik yang baik maupun yang tidak baik, sehingga dari situ baru bisa mengambil sikap. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa di Paroki Sang Penebus Sumba Besar, ya, tugas utama frater itu adalah di paroki. Sehingga ketika sekolah meminta untuk membantu di sekolah, saya katakan dengan catatan kalau ada kegiatan paroki maka sekolahnya penuh. Karena tugas utama itu adalah di paroki. Dan itu diterima baik oleh sekolah, ya, sehingga frater bisa menjalankan itu dengan baik. Dan di paroki frater kami percayakan untuk mendampingi karyawan-karyawati, ya, sekaligus mengelola keuangan rumah tangga pastoral. Ya, artinya uang makan minum kantinnya itu dikelola oleh frater. Di samping itu, ya, frater juga mendampingi kelompok kategorial Legio Maria. Saya tidak tahu apakah ada kelompok Legio Maria yang hadir. Ya. Jadi frater mendampingi juga kelompok kategorial dari Legio Maria. Dan apa yang terjadi di Paroki Sang Penebus Sumba Besar, ya, sebenarnya ada banyak hal yang frater boleh buat, tetapi karena frater dalam hal ini belajar, maka kami mengizinkan frater untuk melakukan semuanya itu, ya, termasuk bersama kami di altar. Untuk belajar, ya. Juga di kelompok-kelompok kadang, ya, ada kesempatan tertentu diberi kesempatan untuk angkat itu juga. Sebenarnya itu belum boleh, kami mengizinkan, ya, supaya Bapak Ibu tahu itu bahwa ada hal-hal yang belum boleh dilakukan oleh frater, tapi karena dia dalam rangka belajar, kami mengizinkan itu. Karena itu
yang menilai frater itu bukan hanya saya dan juga kedua pastor yang lain, tapi kita semua. Dan kami melihat bahwa frater telah berhasil melewati semua tugas yang dipercayakan kepada frater, termasuk kota-kota atau ini. Kami biasa minta awal ini frater beri hobi. Frater harus siap karena dia belajar seperti yang tadi dikisahkan itu. Dan samping itu frater kami membangun kemandirian sungguh, sehingga frater ditempatkan di rumah sendiri. Kami semua di rumah pastoral. Padahal kalau secara orang katakan tidak boleh, harus dekat dengan kami. Tapi frater kami tempatkan di tempat tersendiri. Dan ini karena juga punya rumah pastoral itu hanya 3 kamar, sehingga untuk tambah lagi 1 orang tidak bisa. Jadi sesuai dengan tugas tambahan sebagai perawat, ketika sudah lama-lama saya juga berpikir, dan ketika Romo kadang juga telepon saya, dia bicara, dia bilang, Romo lebih baik Romo cepatan frater pulang, dan sampai nanti karena dia merasa akhirnya panggilannya terganggu. Akhirnya cepat saya cari pengganti untuk menggantikan frater. Karena tugas frater bukan untuk menjadi perawat, tapi untuk karya pastoral di paroki. Sehingga kita bersyukur bahwa selama 1,5 bulan frater bisa merasakan bagaimana itu dan bagaimana menjadi imam nanti. Dia belajar dari Romo Gede ketika sakit, dia melihat dan dia juga merasakan, dan itu adalah bekal yang terindah sebenarnya, bekal yang terindah untuk frater. Karena itu saya atas nama seluruh umat mengucapkan selamat jalan melanjutkan studimu. Kami menantimu untuk datang, tidak lagi hanya memakai jubah tetapi memakai kasula dan